Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 database. Di sini kami akan mempresentasikan tugas database dengan topik koperasi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah Bahriah dan nama saya Rizky Sari. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan. And happy watching. Oke, sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang koperasi. Koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Seperti yang kita ketahui, koperasi memiliki banyak jenisnya. Nah, dalam rancangan database koperasi yang akan kita bahas mengenai koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah suatu koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Dan ini fitur-fitur yang akan kita bangun dalam koperasi. Yang pertama, non bunga. Dikarenakan dalam koperasi ini tidak ada sistem bunga, maka diadakan sistem denda, yang mana apabila peminjam melakukan pembayaran telat pada waktunya. 2. Poin. Untuk simpanan kelipatan 10 juta akan mendapatkan 5 poin. Dan apabila sudah mencapai poin yang sudah ditentukan, anggota bisa mendapat reward yang telah disediakan sesuai poin yang ditukar setiap per tahunnya. Yang terakhir, yaitu reward anggota, berupa tiket umroh untuk pencapaian 100 poin, 1 unit motor untuk pencapaian 75 poin, tiket traveling Singapura untuk pencapaian 50 poin. Di sini juga saya akan membahas tentang SHU pada koperasi. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHU pada anggota. SHU yang dibagikan kepada anggota hanyalah SHU yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan SHU yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota atau non-anggota koperasi dimasukkan ke dalam cadangan untuk modal koperasi atau untuk keperluan lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai rumus hitung pembagian SHU. Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut. Cadangan untuk koperasi 40%, jasa anggota 25%, jasa modal 20%, jasa lain-lain 15%. Nah, untuk rumus SHU-nya sendiri, yaitu SHU sama dengan jasa modal ditambah jasa anggota. Yang mana jasa modal diperoleh dari simpanan anggota dibagi jumlah simpanan yang ada pada koperasi. Berdasarkan RAT ini bahwa untuk jasa modal 20%, maka dikalikan 20% lalu dikali SHU koperasi. Untuk jasa anggotanya sendiri didapat daripada penjualan dibagi total penjualan dikali 25%. 25% berdasarkan aturan yang telah disepakati, yaitu untuk jasa anggota 25% dikali SHU koperasi. Nah, semakin anggota banyak berkontribusi, maka semakin besar pula jumlah SHU yang nanti akan didapatkan oleh anggota. Nah, seperti itu untuk rumus menghitung SHU. Kemudian, untuk mengetahui cash flow atau laporan arus kas pada koperasi, pada koperasi ini
kita bisa mengetahui laporan arus kas pada tabel arus kas yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya pada rancangan database-nya. Karena di sana terdapat keterangan terhadap pemasukan dan pengeluaran perkiraan koperasi selama 1 tahun atau pada saat tutup buku. Laporan laba rugi juga bisa diketahui dari pemasukan dan pengeluaran. Jika pemasukan atau pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka koperasi bisa disebut laba. Sedangkan, jika pengeluaran atau beban-beban lebih besar daripada pemasukan, maka koperasi bisa dikatakan rugi. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan database-nya yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, di sini sudah ada CDM atau konseptual data model. Ini dia hasil tabel. Kita zoom. Ini kami membuat tabel pegawai, jenis pegawai, anggota, nasabah, lalu ada simpanan, juga jenis simpanannya, lalu tabel pinjaman dan denda, lalu cicilan, lalu tabel kegiatan berikut jenis kegiatannya, lalu ada tabel harta, tabel arus kas, dan jenis akun. Nah, di tabel pegawai sendiri ada atribut ID pegawai dengan tipe number, yang mana ID pegawai sebagai primary key, lalu ada NIP atau nomor induk pegawai yang tipe datanya varchar, lalu nama pegawai varchar, tanggal lahir date, nah jenis kelamin char karena kita hanya akan masukkan L atau T, lalu alamat, nomor telepon, create by, create date, update by, dan update date. Nah, untuk create by, create date, update by, dan update date ini memang lebih baik untuk dimasukkan ke dalam tabel. Hal ini dilakukan supaya kita tahu siapa yang membuat ataupun mengupdate data daripada tabel tersebut, seperti itu. Nah, lalu di sini ada tabel jenis pegawai. Ini untuk mengisi jenis-jenis pegawai yang nanti direlasikan dengan tabel pegawai. Bisa dilihat relasinya 1 ke banyak, yang mana ini sebagai master. Lalu di sini juga ada tabel anggota dengan atributnya seperti biasa. Di setiap tabel harus ada yang dijadikan untuk primary key. Kita bisa kasih dengan nomor ID. Dan di sini ada ID anggota, nomor KTA, lalu nama anggota, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin daripada anggota tersebut, lalu nomor telepon, create by, create date, update by, dan update date. Nah, ini kita isi mandatory. Mandatory itu artinya jadi kita harus isi data tersebut, tidak boleh kosong. Lalu di sini juga ada tabel nasabah. Nah, kenapa di sini kita memisahkan tabel anggota dan nasabah? Karena nasabah itu belum tentu anggota, seperti itu. Jadi kita pisah tabelnya. Untuk atribut hampir sama dengan tabel anggota, cuman nasabah tidak mempunyai nomor KTA tentunya. Nah, lalu
di sini ada tabel simpanan. Ini untuk transaksi simpanan. Ada ID, langsung nomor transaksi simpanannya, tanggal simpanan, total simpanannya berapa. Kita kasih tipe datanya integer. Lalu ada create by, create date, update date. Nah, si tabel simpanan ini berelasi dengan tabel, bisa dilihat relasi dengan tabel pegawai, tabel anggota, lalu kesini tabel nasabah. Nah, jadi tabel simpanan ini mundur. Relasinya jadi satu pegawai memproses banyak transaksi simpanan. Nah, satu anggota dapat melakukan banyak simpanan atau transaksi simpanan. Begitu juga dengan nasabah. Jadi relasinya satu ke banyak seperti itu. Lalu setelah simpanan, tinggal tadi jenis simpanan. Ini untuk memisahkan, karena simpanan itu ada jenis simpanan itu bermacam-macam. Ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada tabel pinjaman. Nah, untuk atributnya ada ID tentunya yang dijadikan sebagai dimiliki, lalu nomor transaksi, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, artinya ini untuk batas pembayaran dari pinjaman tersebut. Lalu ada total pinjaman, ada kali cicilan, yaitu berapa kali si peminjam harus mencicil pinjamannya. Nah, ini sudah ditentukan oleh koperasi. Lalu total cicilannya berapa dari per satu cicilan. Nah, ada create by, lalu tabel pinjaman ini juga berelasi tentunya dengan tabel anggota, nasabah, juga pegawai sebagaimana tadi tabel simpanan. Lalu ada tabel denda di sini. Nah, ini untuk mengetahui denda daripada si peminjam apabila telah melewati tanggal jatuh tempo. Yang mana denda ini nanti juga menjadi sumber keuntungan daripada pihak koperasi. Nah, lalu di sini ada tabel cicilan yang berelasi dengan tabel pinjaman. Ini untuk rincian dari cicilan, kayak di cicilan, terus cicilan keberapa, lalu tanggal cicilan, besar cicilannya berapa, saldo hutang. Jadi setelah dia melakukan pembayaran cicilan, lalu kita tambahkan dengan saldo sebelumnya, maka nanti akan dihasilkan saldo hutangnya itu berapa lagi. Lalu ada create by, lalu update by, dan update date. Nah, di sini juga ada tabel kegiatan lalu jenis kegiatannya. Nah, kalau kegiatan ini mempunyai atribut, ada kegiatan, tanggal kegiatannya, maksudnya di sini tuh. Lalu nama kegiatan, pengeluaran daripada kegiatan tersebut itu berapa, lalu keterangan. Nah, ada create by, update date, dan update by. Lalu juga ada jenis kegiatannya, dan jenis kegiatan dan nama jenis kegiatannya. Misalkan jenis kegiatan tahunan, bulanan, atau harian, seperti itu. Nah, kegiatan ini dibuat untuk mengetahui pengeluaran yang terjadi. Salah satunya dari kegiatan, karena koperasi pasti mempunyai kegiatan
baik itu kegiatan tahunan ataupun kegiatan bulanan. Nah, untuk mengetahui besar pengeluaran dari kegiatan tersebut, maka dibuatlah tabel supaya nanti bisa dijadikan acuan untuk nanti dimasukkan ke dalam cash flow. Nah, lanjut ada tabel, kita membuat tabel arus kas ya. Ini nanti untuk cash flow ada tanggal transaksi, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan total. Nah, ini untuk PDM physical data modelnya. Setelah kita buat ke bentuk PDM-nya, nah maka ID nanti bentuknya akan turun ke anak. Tuh, seperti bisa dilihat ini di sini nanti di tabel pegawai, ID jenis dari pegawai turun ke tabel pegawai. Lalu di sini juga di simpanan turun, jadi ada ID jenis simpanan dari sini, terus ID nasabah. Kalau si nasabah yang melakukan transaksi, terus ada ID anggota, ada juga ID pegawai. Nah, turunkan ya ke sini. Gitu. Terus di pinjaman juga sama, ada ID pegawai, ID cicilan, terus ID nasabah, ID denda, ID anggota, pada turun ke anaknya. Lalu di sini ada kegiatan. Tadi kan relasinya satu ke banyak. Ini sebagai induk dan ini sebagai anak. Sehingga nanti pas dibikin PDM, ID daripada jenis kegiatan akan turun ke tabel kegiatan. Di sini juga ada tabel arus kas. Kita lihat ini ID jenis akun arus kas. Saya lihat kita perdekat ya. Nah, ini tuh ID jenis akun tuh turun ke sini ya. Nah, oke. Sekian rancangan daripada database yang telah kita buat. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hal-hal yang baiknya. Mohon maaf apabila masih banyak hal-hal yang belum bisa dimengerti. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.